Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sifat Fisik Hasil Pertanian di sini mau menjelaskan sedikit nih tentang kualitas, keamanan, pembusukan, dan masa simpan makanan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Yang pertama ada saya sendiri Mutiara Putri Alsa selaku moderator. Selanjutnya ada Auliana Valiani Ramadan. Kemudian ada Windianti Hanifah. Dan yang terakhir ada Valentina. Lanjut. Definisi kualitas makanan yang bervariasi tergantung pada siapa yang membentuk penilaian. Misalnya, produsen makanan dapat menganggap produk berkualitas sebagai produk yang bebas dari cacat. Ahli gizi dapat menganggap mutu sebagai kemampuan suatu pangan untuk menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan tidak menyebabkan gangguan gizi. Atau konsumen dapat menganggap kualitas sebagai sejauh mana makanan memenuhi serangkaian karakteristik yang melekat yang memenuhi kebutuhan atau harapan. Namun, ada beberapa faktor umum yang menentukan kualitas yaitu karakteristik sensorik, misalnya penampilan, aroma, rasa, dan tekstur, dan kualitas gizi. Selain bahan kimia berbahaya atau benda asing, konsumen dapat terluka atau terbunuh oleh makanan yang terkontaminasi oleh patogen bawaan makanan termasuk bakteri, virus dan parasit, dan beberapa spesies jamur. Dari sekian banyak patogen yang dapat mencemari makanan, beberapa berasal dari manusia yang terinfeksi dan mencemari makanan melalui kotoran, misalnya norovirus dan salmonella typhi. Sedangkan yang lain ada dalam daging, susu, atau telur hewan hidup dalam kotoran hewan yang terinfeksi yang mencemari tanaman, atau mereka bertahan di lingkungan atau di ilang mereka, dan mencemari makanan melalui berbagai jalur. Konsep menggabungkan beberapa faktor untuk mengawetkan makanan telah dikembangkan oleh Lisner dan kawan-kawan pada tahun 1994 sampai 1995 ke dalam konsep rintangan, atau di mana setiap faktor merupakan rintangan yang harus diatasi oleh mikroorganisme. Hal ini pada gilirannya telah menyebabkan penerapan teknologi rintangan yang juga dikenal sebagai proses gabungan, pelestarian kombinasi, atau teknik kombinasi, memberikan pemahaman tentang interaksi kompleks antara suhu, AW, pH, pengawetan kimia, dan lain-lain, yang digunakan untuk merancang serangkaian rintangan untuk pengendalian pertumbuhan mikroorganisme pembentuk patogen dan memastikan keamanan mikrobiologis makanan oleh olahan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrik. Faktor ini fisika dan sensorik makanan yang menyebabkan produk kehilangan kualitas dan atau menjadi tidak aman. Faktor-faktornya itu ada perubahan fisik, perubahan biokimia, perubahan mikrobiologis, migrasi kelembapan, bakteri, ragi dan kapal, dan terakhir reaksi enzim. Next. Sebelumnya, terus ada penilaian umur simpan. Umur simpan makanan tergantung pada
formulasi bahan, metode pengolahan, jenis kemasan, dan metode untuk menentukan umur simpan melibatkan penyimpanan makanan dalam kondisi yang berbeda dan karakteristik produk. Dapat pengujian mikroorganisme, indikator kimia kerusakan, ketermikan seperti histamin dalam makanan laut, dan lain-lain. Next. Materi selanjutnya ada penandaan tanggal. Yang pertama, sebelum digunakan untuk makanan yang kualitasnya lebih buruk daripada keamanannya. Terbaik sebelum harus diikuti dengan tanggal yang diharapkan makanan dapat mempertahankan sifat spesifiknya jika disimpan dengan benar. Tanggal biasanya mencantumkan hari, bulan, dan tahun. Untuk masa simpan kurang dari 3 bulan hanya hari dan bulan saja. Untuk 3-18 bulan hanya bulan dan tahun saja. Dan selama lebih dari 18 bulan hanya bulan dan tahun hanya tahun. Misalnya terbaik sebelum akhir 2017. Selanjutnya, baik, untuk yang selanjutnya ada digunakan sebelum. Nah, ini digunakan untuk makanan yang kemungkinan menjadi tidak aman jika dikonsumsi setelah tanggal tersebut dan harus diikuti oleh kondisi penyimpanan yang diperlukan untuk menjaga keamanan makanan sampai tanggal tersebut. Misalnya, simpan dalam lemari es. Biasanya digunakan untuk makanan yang mampu mendukung pertumbuhan patogen atau produksi racun ke tingkat yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Lalu, untuk makanan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi, baik tanpa dimasak atau setelah dipanaskan kembali ke suhu yang tidak mungkin menghancurkan patogen yang mungkin masih ada. Selanjutnya. Nah, banyak dari makanan tersebut yang harus disimpan pada suhu dingin untuk menjaga keamanannya, bukan kualitasnya. Misalnya untuk bagian besar produk susu, daging matang siap saji atau salad siap saji, selada, kol, ikan asap, kue mentah atau setengah matang, adonan, dan juga pasta segar. Rincian lebih lanjut tentang penandaan tanggal diberikan oleh OJK tahun 2010, Tatam dan Richards tahun 1998, dan Codex tahun 1991. Serta Peterman dan Page Ontar tahun 2014 menjelaskan langkah-langkah peraturan global tentang informasi dan pelabelan konsumen. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya ada ketelusuran dan keaslian makanan. Penipuan makanan adalah kesalahan pelabelan makanan yang disengaja dan ilegal untuk keuntungan finansial dan telah terjadi selama berabad-abad. Pemalsuan tersebut telah menyebabkan beberapa insiden keamanan pangan yang serius. Misalnya, yang pertama, penambahan etilen glikol untuk meningkatkan rasa di mulut dan rasa manis anggur di Austria pada tahun 1985 yang dapat mengakibatkan potensi kerusakan otak dan ginjal. Kedua, ada pengolah susu Cina yang menambahkan melamin untuk meningkatkan kandungan nitrogen atau protein yang terukur dari susu bubuk untuk meningkatkan nilainya. Yang ketiga, ada substitusi daging kuda pada produk olahan daging sapi di Eropa pada tahun 2013. Dan terakhir, di Amerika Serikat, ada sebuah survei yang menemukan tingkat kesalahan pelabelan ikan dan makanan laut yang tinggi, dengan masing-masing
87% dan 59% sampel ikan kakap dan tuna diberi label yang salah. Dan restoran sushi yang menjual ikan dengan label yang salah di 74% restoran yang diuji. Selanjutnya, ketertelusuran adalah aspek manajemen risiko yang memungkinkan pengolah makanan atau pihak berwenang untuk menarik kembali produk yang telah diidentifikasi sebagai tidak aman. Beberapa metode analisis yang ditetapkan dalam ilmu forensik kriminal didasarkan pada analisis multi-elemen dan isotop yang canggih untuk mengidentifikasi dan mengukur penanda yang terkait dengan produk asli atau penanda asal geografis tempat makanan diproduksi. Analisis tersebut mengukur variasi alami yang terjadi pada isotop hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan strontium. Screening multi-elemen juga digunakan untuk mengidentifikasi elemen jejak yang menunjukkan asalnya. Di Amerika Serikat, FDA dan Food Safety and Inspection Service telah menerapkan strategi mitigasi pertahanan makanan untuk mengurangi resiko gangguan atau tindakan jahat, kriminal, atau teroris lainnya pada pasokan makanan, dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan untuk melindungi makanan terhadap pemalsuan yang disengaja. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan sedikit dari kami. Jadi untuk semuanya yang telah menonton, terima kasih. Semoga bisa dipahami apabila ada kesalahan kata atau perbuatan kami ucapkan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.